Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas ibadallah, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam Al-Qur'anul Karim, pada beberapa ayat Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala mensifati Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabi yang sangat berambisi, sangat bersemangat, dan telah melakukan berbagai wasilah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka Allah Jalla wa'ala dan menuntun mereka ke syurganya. Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang kalian kenal nasabnya, kejujurannya, kemuliaan akhlaknya. Ia memiliki sifat azizun 'alaihi. Ia merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan dan menyusahkan umatnya. Oleh karenanya banyak hal-hal yang Nabi sebenarnya ingin mewajibkan kepada umatnya, tetapi karena beliau khawatir umatnya tidak akan mampu melakukannya, akhirnya Nabi tidak jadi mewajibkannya kepada mereka. Maka Allah mengatakan azizun 'alaihi. Ia memiliki sifat aziz, merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum. Ia sangat bersemangat untuk menuntun kalian ke syurga Allah dan menyelamatkan kalian dari nerakanya. Bil mu'minin raufur rahim. Dan dia sangat penyayang lagi pengasih kepada orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarrin ya'lamuhu lahum." Sungguh tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia berkewajiban menuntun umatnya kepada setiap kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang ia ketahui, meskipun dia justru dibenci dan dimusuhi, bahkan dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyan. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad bayyan." Tiada suatu kebaikan yang dapat memasukkan kalian ke dalam syurga kecuali aku telah menerangkannya kepada kalian. Dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah kecuali aku telah peringatkan kalian darinya. Maka di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa beralasan di hadapan Allah ketika Allah mengharamkan syurga untuknya dan menyeretnya ke dalam nerakanya. Tidak ada yang mampu beralasan, ya Allah, aku belum mengetahuinya. Maka Nabi akan menjawab, Allahumma balligh, ya Allah, aku telah menyampaikannya. Makanya ada sebuah ayat di dalam surat Al-Muzammil, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang kelak akan menjadi saksi atas kalian. Kalau saksi di dunia ini mungkin bisa kita beli persaksiannya dengan uang yang kita miliki. Kalau saksi di dunia ini mungkin kita bisa menakut-nakutinya, bisa mengancamnya, bisa mengintimidasinya dengan kekuatan tahta dan senjata yang kita miliki. Tetapi yang akan menjadi saksi di hadapan Allah atas kita pada hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada yang mengatakan aku tidak tahu ini haram ya Allah, maka Nabi akan mengatakan Allahumma balligh. Ya Allah, aku telah sampaikan itu haram. Ketika ada yang diperkarakan oleh Allah, kenapa amalan wajib yang wajib ini engkau tinggalkan? Jika ada yang mengatakan ya Allah, aku tidak tahu itu wajib, maka Nabi akan menjawab di hadapan Allah, Allahumma balligh. Ya Allah, aku telah sampaikan. Tetapi dia lebih condong kepada dunia. Dia justru memilih sebagai budak-budak sahaya dunia. Dia lebih memilih secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Dari jalan menuju surgamu ya Allah. Dia lebih memilih jalan menuju neraka daripada jalan menuju surgamu. Saksi di dunia ini bisa kita beli persaksiannya dengan uang yang Anda miliki. Saksi di dunia ini bisa Anda takut-takuti dengan senjata yang ada di pinggang Anda. Dengan pangkat yang bertabur di atas pundak Anda. Dengan tahta yang Anda miliki. Tetapi yang akan menjadi saksi untuk kita di hari kiamat nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda dengan sebuah sabda yang menunjukkan benarnya ayat Al-Quran yang kita baca di awal khutbah tadi. Beliau bersabda, Inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nar. Faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha. Wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Ibadallah, sidang salat Jumat. Dari lubuk hati yang paling dalam, khatib memohon agar kita benar-benar membukakan dan memasangkan kedua telinga kita. Dan membukakan hati kita agar benar-benar fokus mendengarkan terjemahan hadis ini. Dan demi Allah, apabila kita tidak baper, tidak tersinggung, dan tidak tersipu malu setelah mendengarkan hadis yang mulia ini, demi Allah berarti hati kita sedang berpenyakit. Atau bahkan telah mati dan telah membeku lebih keras daripada batu. Nabi mengatakan sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan itu telah menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan semisal dengan yang mendekati api itu. Orang tersebut pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan, menyelamatkan hewan-hewan kecil seperti belalang tadi dari api tersebut. Tetapi mereka membangkang. Setiap kali dijauhkan mereka datang lagi. Kemudian orang tersebut kembali menjauhkan mereka. Mereka datang lagi. Dan dia tidak pernah bosan dan merajuk untuk tetap menyelamatkan belalang-belalang itu dari api itu. Seperti itulah aku dan kalian. Kemudian Nabi mengatakan, Wa ana akhidum bihujazikum. Wa antum tuflituna min yadi. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Tetapi kalian rela, tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada pegangan yang lebih kuat di tubuh seorang manusia selain daripada pegangan di pinggang. Dan ini yang diumpamakan oleh Nabi SAW terhadap keseriusan beliau dan pengorbanan beliau di dalam menjauhkan kita dari neraka Allah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, apabila ada seorang anak keluar dari rumahnya, kemudian dikejar oleh ayah dan ibundanya. Ayah dan ibunya memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Sembari berteriak, nak, jangan ke sana nak, ke sini nak. Nak, jangan pergi tinggalkan ibu nak. Tetapi dengan tanpa perasaan, dengan teganya dan tanpa perasaan dari hatinya, dia melepaskan kedua tangan ibundanya dari pinggangnya. Kemudian dia pergi meninggalkannya begitu saja.
Saya kira semua manusia sepakat menilai bahwa ini anak sangat durhaka kepada orang tuanya. Namun tanpa kita sadari, hal itu telah kita lakukan berulang kali kepada orang yang lebih cinta kepada kita daripada kedua orang tua kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak kita ke surga Allah. Kita justru memilih jalan menuju neraka. Beliau sampaikan ini amalan yang membahagiakan kalian di dunia dan di akhirat kelak. Justru kita abaikan dan kita tinggalkan. Dan tatkala beliau menjelaskan ini keharaman-keharaman Allah. Ini maksiat-maksiat yang dapat menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat kalian, wahai umatku. Kita justru memilihnya dan justru melakukannya. Wa ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian langsung dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yadai. Tapi kalian rela, tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian yang sedang memegangnya agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah. Adakah bahasa yang lebih dalam daripada ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Adakah bahasa yang lebih membuat kita baper, tersinggung, dan tersipu malu daripada bahasa yang diucapkan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam ini? Jamaah yang dimuliakan Allah. 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah demi menyelamatkan umatnya dari neraka Allah dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Selama 23 tahun tersebut beliau pernah berlumuran darah. Ketika dakwah ke Taif dilempar dengan batu. Gigi taring beliau pernah dipatahkan. Pipi beliau yang begitu mulia pernah berlumuran darah di dalam perang Uhud. Dan berbagai ujian lainnya. Tetapi rupanya jamaah yang dimuliakan Allah, semangatnya Nabi di dalam menuntun kita ke surga Allah dan memperingatkan kita dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Tidak hanya ketika beliau masih sehat. Tidak hanya ketika beliau masih segar bugar. Bahkan beberapa hari sebelum beliau wafat dalam keadaan sakit berat. Beliau masih semangat memberikan bimbingan kepada umatnya. Para ulama sirah menyebutkan bahwa 12 atau 13 hari sebelum wafat Nabi kita SAW mengalami rasa sakit yang sangat berat. Sehingga beberapa hari sebelum wafatnya beliau sempat dipapah ke masjid. Dan 2 atau 3 hari sebelum wafatnya beliau tidak sanggup lagi dipapah ke masjid. Tetapi dalam kondisi yang berat seperti itu, beliau masih semangat menyampaikan agama Allah. Pesan-pesan yang telah beliau sampaikan berulang kali sebelumnya tetap diulangi kembali di hari-hari menjelang wafatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berdua mengatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maradul maut ja'ala atau tafiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma kashafa an wajhi. Beberapa hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi pernah menutup wajahnya dengan sebuah gamis baju yang beliau miliki. Ketika beliau sudah mulai kesusahan bernafas, beliau pun kembali menyingkap baju tersebut dari wajahnya. Kemudian beliau bersabda, ala wa inna mimman kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid fala tattakhidhu al-qubur masajid. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya umat-umat kalian atau umat-umat sebelum kalian, mereka suka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat beribadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Kemudian di dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khams. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafatnya. Beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang suka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Ummu Salamah dan Maimunah radhiyallahu anhuma, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah hijrah ke Habasyah di fase Makkah. Ketika mereka sedang berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit berat menjelang wafatnya, mereka menceritakan bahwa ketika di Habasyah dahulu mereka melihat tempat-tempat ibadah orang-orang Nasara itu penuh dengan gambar dan karikatur orang-orang saleh mereka. Maka Nabi SAW bersabda, "Ulaik idza mata fihim ar-rajulus salih banu ala qabrihi masjidah." Mereka itu adalah orang-orang yang apabila orang saleh dari mereka meninggal dunia, mereka langsung menjadikan masjid tempat ibadah di atas kuburannya dan menggantungkan karikatur atau gambar-gambar orang saleh di dalamnya. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i ketika menerangkan hadis ini mengatakan, seakan Nabi SAW mengetahui bahwa penyakit yang menimpa beliau saat itu murtahilun min dzalikal marad. Beliau akan meninggal dunia dengannya. Dan beliau khawatir kuburannya akan diagungkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya. Maka Nabi melaknat Yahudi dan Nasara yang melakukannya isyaratan ila dhammi man yaf'alu fi'lahum. Sebagai isyarah dari Nabi SAW bahwa tercelanya orang yang melakukan perbuatan mereka. Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan hal yang sama. Bahwa hal itu diharamkan untuk menutup pintu penyembahan dan sikap gulu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara wasiat yang terakhir kali Nabi SAW sampaikan menjelang wafatnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa 3 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi sempat bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai di antara kalian mati kecuali dalam keadaan optimis, berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala. Karena di dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Maka Nabi mengatakan di antaranya adalah al-ya'su min rahmatillah. Pesimis dari rahmat Allah. Jamaah, ketika kita mengalami sakit berat menjelang wafat, syaitan tidak akan datang mengajak kita berzina. Ketika Anda sedang sakit berat dan Anda seorang pejabat, syaitan tidak datang untuk mengajak Anda korupsi lagi. Syaitan tidak datang mengajak kita untuk minum khamar, untuk membunuh, untuk berzina, untuk main judol. Tidak. Karena dia sudah tahu dunia beserta isinya tidak ada nilai lagi di sisi orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Tetapi dia akan datang dari pintu ini. Dia akan berusaha membuat kita pesimis dari rahmat Allah. Mati dalam keadaan pesimis dari ampunan Allah. Mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Sehingga orang tersebut menjelang wafatnya menganggap orang seperti ana pasti neraka. Orang seperti saya nggak mungkin bisa masuk surga. Pasti neraka, pasti neraka. Dia lupa bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar yang telah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Maka Nabi berpesan 3 hari sebelum wafatnya dalam sakit berat. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ibadallah. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Innahu huwa sami'ul alim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah memudahkan kita membaca dan menyimak hadis-hadis Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya tentang beberapa wasiat beliau menjelang wafatnya, maka semoga Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan beliau di dalam telaganya di padang mahsyar sebelum di dalam syurganya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang Nabi katakan, ana faratukum 'alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di dalam telagaku. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dari orang-orang yang ketika telah mendekati telaga beliau kemudian diusir oleh Allah. Kemudian Nabi berkata, ummati, ummati, ya Allah, mereka umatku, kenapa engkau mengusir mereka dari telagaku? Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu mereka telah murtad setelahmu. Mereka telah mengubah-ubah ritual-ritual ibadah yang engkau ajarkan. Mereka memiliki kezaliman yang sangat besar terhadap manusia. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nabi pun berkata, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sempat menyimak dan mendengarkan ucapan beliau ini. Beliau mengatakan, suhkan liman baddala wa ghayyar. Menjauhlah kalian yang telah mengubah-ubah agamaku. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang diutarakan kepadanya ucapan ini oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح لنا بطانتهم وأعنهم على طاعتك. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.